Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan juga jauhi kerumunan banyak orang. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran pemusatan data berkelompok. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pemusatan data tunggal dan pemusatan data berbobot. Nah, hari ini kita akan belajar tentang data berkelompok. Data berkelompok itu seperti apa sih? Kita lihat. Oke, sekarang kita punya data. Data yang tersebar seperti ini, ya. Kalau kita kemarin belajar data tunggal, datanya nggak sebanyak ini, ya, tidak sebanyak ini. Tapi sekarang kita belajar tentang data berkelompok. Data berkelompok tuh banyak, jumlah datanya banyak sekali. Bisa puluhan, bisa ratusan, ya. Nah, data ini belum terurut, ya. Data tersebar itu belum urut. Data tersebar itu, data itu sering disebut dengan datum, ya. Ini belum urut. Lihat itu ada 12, 35, 23, 21, 24. Itu belum urut. Nah, sekarang tugas kita adalah yang pertama adalah mengurutkan dulu. Nah, data yang diurutkan itu sering disebut dengan array, ya. Data yang diurutkan itu sering disebut dengan array. Nah, kita cari dulu data atau angka yang terkecil dari data tersebar itu, ya. Karena array itu adalah mengurutkan data dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, itu array. Makanya kita cari dulu berapa angka yang paling kecil. Nah, dari data tersebar tersebut, angka yang terkecil adalah 10. Ya. Apakah ada angka 9 di situ? Pak Adi rasa tidak ada. 8 juga tidak ada. Nah, jadi karena angka terkecilnya 10, maka kita tuliskan dia pertama kali. 10. Nah, itu Pak Ali kasih tanda warna hitam, ya. Angkanya berwarna hitam. Itu artinya sebagai angka terkecil. Nah, setelah angka 10, ada tidak angka 10 yang lain? Ternyata angka 10 hanya satu. Ya, hanya satu. Terus, bagaimana dengan angka selain 10? Kita lihat angka lain. Angka 11. Ingat ya, diurutkan, maka setelah 10 harus 11, ya. Harus 11. Kita lihat angka 11. Ada tidak? Ada. Dia hanya satu. Dari pengamatan kita, angka 11 hanya satu. Maka kita tulis 11 di arraynya. Kemudian, habis 11 angka berapa? 12. Nah, 12 kita lihat. Ada berapa angka 12? Kita lihat satu-satu. Ternyata angka 12 itu ada 3. Nah, kita lihat ya, ada 3 di situ. Nah, berarti kita tulis 12, 12, 12. Setelah angka 12 berapa? 13. Kita cari angka 13. Oh, tidak ada, Pak. 13 tidak ada. 14 kalau gitu. 14 juga tidak ada. 15 kalau gitu. 15 juga tidak ada. 16. Apalagi, Pak, 16 tidak ada. 17. 17 juga tidak ada, Pak. 18. 18 juga tidak ada. 19. Tidak ada, Pak. 20. Sepertinya tidak ada. Nah, kalau seperti itu tidak ada, maka kita lanjutkan ke angka berikutnya yang ada. 21. Kita lihat 21. Apakah ada angka 21 di situ? Di data tersebar? Ada, Pak. Angka 21 ada 3. Makanya kalian tulis di situ 21, 21, 21 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, setelah kalian susun semua berurutan seperti itu,
maka kalian akan mendapatkan nilai yang terakhir. Nah, nilai yang terakhir itulah yang disebut dengan nilai tertinggi, ya, atau data terbesar, ya. Berapa? 78. Apakah ada 79? Tidak ada. Apakah ada 80? Tidak ada, ya. Jadi dari data array ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa nilai terkecil 10, nilai terbesar 78. Atau data yang terkecil itu 10, data yang terbesar adalah 78. Bagaimana? Apakah kalian sudah mulai mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Setelah kita mencari array tadi, kita sudah bisa menyusun array tadi dengan baik dan bagus. Dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, nilai terkecilnya 10, nilai terbesarnya adalah 78. Maka kita sebelum menyusun untuk membuat tabel distribusi data berkelompok, kita harus mencari interval dulu. Interval itu banyaknya angka dalam satu kelompok. Misalkan kita mau buat kelompok belajar matematika. Nah, kita dalam satu kelas itu mau berapa? Itu loh, misalkan. Oh, satu kelompoknya 10 orang, Pak. Satu kelompoknya 5 orang, Pak. Nah, artinya kita akan mencari interval tersebut. Berapa orang? 5 orang, 10 orang. Nah, itu kalau contoh dalam kelas. Tapi kalau dalam data ini, maka di dalam interval tersebut, ibaratnya kelasnya nanti itu mau berapa banyak datanya. 5 data, 10 data, 20 data, dan sebagainya. Nah, untuk mencari interval, kita pakai rumus P, ya. Kadang-kadang ditulis pakai huruf I kecil atau huruf P besar. P sama dengan R dibagi K. R itu adalah ring. Ring itu adalah jangkauan. Range tulisannya, ya. Tulisannya range. Ring. Dibagi K. K itu adalah banyaknya kelas atau kelas. Nah, kita cari dulu nilai R-nya. R-nya sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah. Atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai tertingginya tadi berapa? 78. Nilai terendahnya berapa? Tadi itu 10. Nah, 78 dikurang 10. Maka kita memperoleh hasil R adalah 68. Nah, ini kan tidak terlalu sulit. Kalian bisa dengan cepat untuk memahaminya, ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai K. Ya, nilai K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. Berapa nilai N-nya? Nilai N-nya adalah jumlah data yang kita dapat pada saat menyusun array tadi. Berapa? Jumlahnya, totalnya ada 75 data. Kita tulis di situ 75. Jadi kita menulisnya menjadi 1 ditambah 3,3 dikali log 75. Nah, sekarang berapa nilai log 75? Kita hitung pakai kalkulator kita, ya, pakai kalkulator saintifik. Log 75 itu memiliki nilai 1,875. Ya. Bisa pakai kalkulator yang di laptop juga bisa, yang di HP juga bisa, ya. Kita ketikkan 75, kita pencet tombol log. Nanti dia muncul nilainya 1,875. Nah, 1,875 tadi dikalikan dengan 3,3. Kalian kali dulu dengan 3,3. Maka hasilnya adalah 6,18. Sekian-sekian. Nah,
6,18 tadi kita tambahkan dengan angka 1 yang di depannya. Jadi nilainya 7,18. Bisa kita bulatkan menjadi 7. Jadi untuk banyaknya kelas atau jumlah kelasnya tadi kita mendapat nilai 7. Maka interval kelas, jadi untuk interval ya, intervalnya dapat kita cari dengan R tadi itu adalah ring, jangkauan. Kita tadi mendapat nilai 68 dibagi K. Nah, K-nya kita sudah dapat nilainya 7. Jadi 68 dibagi 7. Nilainya adalah 9,71. Nah, bisa kita bulatkan menjadi 10 ya. Jadi interval kita bernilai 10. Oke, semoga kalian mengerti ya. Walaupun pelan-pelan, kita pasti akan mengerti kalau kita menyimak dengan baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita sudah bisa untuk membuat ke tabel distribusi data berkelompok. Ya. Pada tabel itu kita buat 2 kolom, ya. Kolom pertama dan kolom kedua. Kolom pertama berisi nilai, ya. Kenapa nilai? Karena data kita tadi berupa nilai. Kalau berat badan, Pak, kalau berat badan ya ditulis saja berat badan. Tinggi badan, tulis saja tinggi badan. Jadi sesuai dengan datanya ya, datanya tentang apa. Kemudian F itu adalah frekuensi. Banyaknya data yang muncul di array. Ya, banyaknya data yang muncul di array. Nah, tadi kita punya data yang paling kecil. Data yang paling kecilnya berapa nilainya? Nah, nilai yang paling kecil berapa? 10, benar ya. Jadi kalian tahu, nilai terkecilnya adalah 10. Nah, kalau dia nilai terkecil 10, kita tulis di sini. Di nilai kolom itu, yang pertama itu. 10 ya. Di interval yang pertama itu kita tulis 10. Nah, terus kita tadi punya interval. Intervalnya berapa? Ayo, masih ingat? Intervalnya dapat berapa? 10 juga. Nah, jadi bagaimana Pak caranya kita menuliskan angka di nilai ya? Bagaimana? Caranya begini. Kita tulis dulu angka 10, sudah. Strip. Ya, strip artinya sampai. Nah, kita akan menggunakan jari kita. Kita akan menggunakan jari kita ya. Jari kita akan kita mulai dari jari yang tangan sebelah kiri ke tangan yang sebelah kanan ya. Kita akan berurutan ya. Kita akan berurutan. Kita mulai dari angka 10. Nah, 10-nya kita baca dari jempol ya. Jempol kita itu nilainya ada angka 10 di situ ya. Jempol sebelah kiri. Jadi jempolnya silakan ditunjukkan. Nah, tunjukkan ya. 10. Nah, jadi jempol itu adalah 10, nilai 10. 10. Terus telunjuk tangan sebelah kiri, 11. Jari tengah tangan sebelah kiri, 12, 13, 14. Terus kelingking kita tangan sebelah kanan. Ya, kelingking tangan sebelah kanan, 15, terus 16, 17, 18, 19. Nah, jempol kita di tangan sebelah kanan bernilai 19. Nah, jadi intervalnya 10 ya. Itu kita mendapatkan bahwa dinilai angka terakhir di jempol tangan kita yang sebelah kanan adalah angka 19. Kita tulis di situ 19. Nah, pada kolom berikutnya, pada baris berikutnya yang kedua, itu selanjutnya habis 19 berapa? 20. Kita tulis 20 sampai ya, strip sampai. Nah, kita hitung lagi pakai jari. Dimulai lagi dari tangan sebelah kiri ke kanan tangan sebelah kanan ya. Jempol sebelah kiri ke jempol sebelah kanan. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. 20 di jempol sebelah kiri. Sudah? 20. Lalu telunjuk sebelah kiri itu adalah 21. Lanjut. 22, 23,
24. 25 itu kelingking sebelah kanan. 26, 27, 28, 29. Nah, jempol kita sebelah kanan itu bernilai 29. Nah, total sudah 10 jari. Intervalnya sudah 10. Jadi, kita tulis 29. Nah, dari situ kita bisa dapat pola. Habis 29 berapa? 30. Pada baris yang ketiga 30. 30 sampai 39. 40 sampai 49. 50 sampai 59. 60 sampai 69. 70 sampai 79. 80 sampai 89. Tunggu dulu, Pak. Ya. Kok sampai 80? Kenapa tidak boleh sampai 80? Karena tadi kita punya nilai banyak kelas. Ingat, tadi banyak kelasnya berapa? Banyak kelasnya adalah 7, benar. Kita hitung dari baris yang pertama. 10 sampai 19. Itu adalah baris yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari 10 sampai 19, kita hitung totalnya ada 7 baris sampai ke 70 sampai 79. Nah, terus bagaimana cara mengisi frekuensinya? Nah, ya. Untuk mengisi frekuensi, kalian harus lihat array dulu. Arraynya berapa? Arraynya kita lihat. Sudah buka array? Oke, silakan buka array ya. Kalau sudah buka array, kalian lihat. Pada array angka 10 sampai 19 itu isinya adalah angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ya, pada nilai 10 sampai 19 itu ada 10 sampai 19. Nah, kita lihat di arraynya. Angka 10 ada berapa? 1. Angka 10 ada 1. Terus ada angka 11. Berapa? 1. Sudah 2. Terus angka 12 ada berapa? Angka 12 ada 3. Berarti sudah 5. Setelah 12 berapa? 13. Ada tidak angka 13? Tidak ada. Angka 14? Tidak ada. Angka 15? Juga tidak ada. 16? Juga tidak ada. 17? Juga tidak ada. 18? Tidak ada. 19? Apalagi? Nah, karena yang ada hanya angka 10, 1 biji. Hehe, 1 biji. Angka 11, 1 biji. Angka 12, 3 biji. Maka totalnya ada 5. Makanya kalian bisa tulis di frekuensi, kolom frekuensi itu di interval yang pertama nilainya ada 5. Dan ini berlaku juga untuk 20 sampai 29 sampai ke 70 sampai 79. Nah, dan yang perlu kalian perhatikan adalah jumlahnya. Jumlah total itu harus 75. Kalau kurang, ngitungnya salah. Kalau lebih, ngitungnya kelewatan. Ya, jadi hati-hati, jumlahnya harus 75. Oke, sudah mengerti sampai sini? Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Setelah tabel data berkelompok jadi, ya, tabel distribusi data berkelompok jadi. Nah, kita akan memasuki apa yang menjadi dari tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita itu ada 3. 1, kalian bisa menghitung mean, kalian bisa menghitung modus, kalian juga bisa menghitung median. Jadi 3 hal ini yang akan menjadi pokok. Ya. Nah, untuk mean, mean adalah rata-rata hitung, ya, sama ya. Mean data berkelompok, data tunggal, data berbobot itu sama. Sama-sama mencari nilai rata-rata hitung. Nah, rumusnya adalah sigma F dikali XI. Artinya kita akan mencari nilai jumlah total dari F frekuensi dikali XI. F itu kalian sudah tahu, frekuensi interval. Kayak tadi 5, 20 dan seterusnya. Terus N adalah jumlah frekuensi. Berapa tadi jumlahnya tadi? 75. Jadi kalian sudah tahu ya. Jadi ini adalah rumus mean atau mean data berkelompok. Nah,
Kita lanjutkan dengan contoh soal. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Jadi kita punya nilai ujian psikologi kognitif. Tentukanlah berapa nilai meannya ya, atau nilai rata-rata hitungnya. Nah, jadi tadi kita sudah punya tabel ya, nilai dengan frekuensi 10, 19, punya frekuensi 5 sampai 70, 79 punya nilai 2. Nah, bagaimana kita akan menghitungnya? Tadi kita lihat di mean punya rumus X bar sama dengan sigma fxi dibagi dengan N. Sigma fxi. Nah, sigma fx itu bagaimana? Nah, jadi kita buat lagi 2 kolom ya. 2 kolom lagi di sebelah F. Ada X nilai tengah. Mohon maaf, ini X-nya seharusnya xi ya. Kemudian kolom yang terakhir adalah fx, di sini tertulis, seharusnya tertulis fxi. Nah, untuk nilai tengah kita tulis dulu angkanya dari interval ya. Kalian bisa lihat intervalnya, nilai interval pertama 10 sampai 19. Bagaimana cara mencari nilai tengahnya? Nah, caranya adalah kita tulis 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, dari situ kita tahu bahwa dia punya nilai tengah. Nilai tengahnya atau mediannya istilahnya ya, nilai tengahnya itu di antara angka 14 dan 15. Jadi 14 dan 15 itu di tengah-tengahnya. Nah, bagaimana? Seperti yang sudah kita pelajari di median data tunggal, maka 14 ditambah 15 itu 29 nilainya, dibagi 2. Ya kan? Dibagi 2. Nah, 14 tambah 15, 29 bagi 2, nilainya adalah 14,5. Nah, 20 sampai 29 sama. 20 sampai 29 sama. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ditulis dulu. Nah, kita punya data. Nilai tengahnya di antara 24 dengan 25. Jadi sama seperti yang sudah-sudah, cara menghitung bentuk median, kalian bisa 24 ditambah 25 itu adalah 49 dibagi 2. 49 bagi 2 hasilnya adalah 24,5. Dan seterusnya. Ya, untuk nilai tengah dan seterusnya sampai ke 70, 79 itu menghasilkan nilai tengah 74,5. Kemudian kolom F ya, 5 itu, angka 5 itu yang kolom F, 5 frekuensi dikalikan nilai tengah. 5 dikali 14,5 ya. Itu menghasilkan nilai di fx, kalian tulis di kolom fx itu 72,5. Ya, di kolom fx itu 72,5. Dan seterusnya. Frekuensi yang kedua 20. 20 dikalikan 24,5. 20 dikali 24,5. Hasilnya adalah 490. Nah, ya. Jadi hasilnya adalah 490. Lanjut ke frekuensi berikutnya, 16. 16, frekuensi 16 dikalikan 34,5. Ya. 16 dikali 34,5. Hasilnya 552. Nah, ya, dan seterusnya sampai habis, sampai ke 70, 79. 2 dikali 74,5. Nilai fx-nya adalah
149. Nah, terus gimana, Pak? Selanjutnya, seluruh angka yang ada di kolom fx itu ya, yang kalian lihat kolom kan ada kolom fx itu ada 72,5, 490, 552, 756,5, 545, 322,5, 149. Itu seluruh angka itu dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, kalian akan mendapatkan hasil 2.887,5. Ya, itu hasil penjumlahan semuanya. Ada 2.887,5. Tuh. Kemudian seluruh frekuensi dijumlahkan. 5 ditambah 20, ditambah 16, ditambah 17, ditambah 10, ditambah 5, ditambah 2. Hasilnya berapa? 75. Nah, jadi kita bisa menghitung meannya. X bar sama dengan sigma fxi dibagi dengan N. Maka bisa kita hitung 2.887,5 dibagi 75. Hasilnya adalah 38,5. Ya, jadi hasilnya adalah 38,5. Itulah nilai meannya atau rata-rata hitungnya. Oke, apakah sampai sini kalian sudah mengerti? Pada rasa kalian sudah mengerti ya, sedikit-sedikit pasti sudah mulai mengerti. Nah, jikalau ada kendala, silakan kalian hubungi di WA grup kita untuk bertanya tentang materi ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya.